Assalamualaikum, halo guys, kembali lagi bersama saya tentunya masih di channel Arifin aja. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara mengupgrade atau membuat sebuah sumber traffic YouTube Anda bisa melejit dan pastinya bisa normal seperti halnya para pemain-pemain yang lebih mahir di dunia per YouTuber. Baik, sebelum saya akan memberikan tipsnya kali ini, tolong buat teman-teman semua yang baru bergabung di channel Arifin aja, jangan lupa klik bantu like, share, dan subscribe. Oke, kalau sudah lanjut kita akan masuk ke YouTube ya. Di sini kita akan buka YouTube dan melihat untuk porsi dari sumber traffic itu apa aja sih sebetulnya ya. Kita akan lihat melalui analis di sini. Nah, kita akan scroll dulu ke bawah. Kita lihat ini jangkauan. Nah, di sini ada sebutannya jenis sumber traffic ya. Jenis sumber traffic. Jadi, sumber traffic YouTube itu dibagi menjadi dua guys. Yang pertama, sumber traffic internal dan yang kedua adalah sumber traffic eksternal. Nah, di sini saya akan ingin menjelaskan kepada teman-teman semua, apa sih bagian-bagian daripada sumber traffic internal itu dan juga apa bagian-bagian daripada sumber traffic eksternal. Dan yang pertama, sumber traffic internal atau biasa juga disebut dengan yang pertama itu penelusuran YouTube. Jadi ini guys, ini ya, penelusuran YouTube. Di sini nilai yang dimiliki oleh penelusuran YouTube mencapai 69,7% ya. Nah, yang kedua itu adalah rekomendasi. Jadi ini yang kedua untuk sumber traffic yang internal ya. Dan yang ketiga yaitu fitur YouTube lainnya, Jadi sesuai ya untuk urut-urutannya pada sumber traffic yang internal. Di sini saya akan mengupas beberapa bagian serta penjelasan apa sih pengertian daripada sumber traffic, baik dari penelusuran YouTube, kemudian rekomendasi video, kemudian fitur YouTube lainnya dan yang lain. Oke, yang pertama adalah penelusuran. Untuk penelusuran sendiri ya, itu biasa kita mencarinya melalui pencarian guys. Jadi misal contohnya kita buka sini penelusurannya, dia akan masuk melalui penelusuran YouTube atau searching pencarian pada YouTube. Itu ada yang dari sini, karena semua yang dari sini itu akan larinya ke SEO, pembuatan riset maupun keyword itu akan berguna dan sangat bermanfaat sekali ketika kalian sudah menyimpannya melalui pengisian di judul guys, seperti ini ya. Oke, judul, kemudian deskripsi, hashtag, dan yang lain sebagainya. Oke, untuk pembahasan terkait bagaimana cara pengisiannya ini sudah ada di video-video YouTube saya sebelumnya, silahkan dilihat. Sekarang kita akan fokus untuk menjelaskan bagian-bagian daripada pengertian jenis sumber traffic. Oke, kita kembali lagi untuk rekomendasi video. Untuk penelusuran di sini, usahakan kalian memaksimalkan agar video Anda bisa ditemukan di pencarian. Bagaimana caranya? Kembali tadi yang saya sebutkan sebelumnya, silakan kalian menyesuaikan antara judul, deskripsi dengan hashtag yang kalian miliki sehingga masuk ke penelusuran ini akan terdeteksi atau bisa terlihat secara langsung ya. Ini saya akan hapus semua guys. Nah, ini begitu ya caranya untuk melihat setiap penelusuran dari YouTube. Caranya seperti itu, geng. Kalau kalian sudah buat seperti ini, nanti secara tidak langsung data kalian yang ada di
analis itu akan di posisi paling atas atau bisa disebut dengan rekomendasi video. Dan kalau rekomendasi video kalian sangatlah tinggi, otomatis dia akan masuk di urutan yang pertama. Itu untuk penelusuran video atau penelusuran YouTube. Dan yang kedua yaitu penelusuran YouTube. Sorry. Yang pertama tadi penelusuran YouTube ya. Yang pertama penelusuran YouTube, yang kedua adalah rekomendasi. Nah, kalau punya saya ini guys, yang rekomendasi nomor 1 untuk penelusurannya yang nomor 2 ya. Semua tergantung dari setiap video, karena beberapa video saya ini ada yang penelusuran di bawah, ada yang di atas. Coba kita lihat yang ini. Misal contoh di video saya yang lain, apakah posisinya dia rekomendasi? Oh, tetap masih rekomendasi ya. Jadi kalau bisa penelusuran ini nomor atas, kemudian untuk rekomendasinya ini dia di nomor 2. Sebetulnya seperti itu untuk posisi dari sumber traffic yang internal. Adapun posisi dari rekomendasi seandainya dia nomor 1 seperti punya saya ini, saya coba cari di beberapa video yang lainnya. Semisal ini ya, coba saya akan buka, ini saya akan lihat untuk traffic analisnya seperti apa, dia masuk ke jangkauan. Nah, ini masih rekomendasi ya. Oke. Berarti rata-rata video saya masuk di rekomendasi. Baik, saya akan jelaskan kembali terkait masalah posisi atau rekomendasi. Tadi yang pertama adalah penelusuran ya. Untuk posisi yang pertama itu lebih bagus adalah penelusuran. Dan yang kedua adalah rekomendasi. Karena posisi yang saya punya ini rekomendasi nomor 1 dan penelusuran nomor 2 itu tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi alangkah baiknya penelusuran yang nomor 1 dan rekomendasi yang nomor 2 itu. Dan bedanya apa sih rekomendasi dengan penelusuran? Bedanya adalah ketika kalian sudah mengambil sebuah video atau apa namanya, kayak contoh ya, saya sini ketikkan rahasia CEO. Nah, di sini nanti dia kalau sudah muncul seperti ini, geng, dia secara tidak langsung akan menampilkan tampilan di bagian bawah. Contoh saya akan buka, nanti dia akan ini saya buka punya orang lainnya, atau saya pindah ke akun yang lain aja untuk membukanya. Misal contoh saya buka di sini, geng ya. Rahasia video. Apakah dia ada? Kita lihat dulu untuk penelusuran YouTube. Oh, ternyata nggak ada, guys. Kita buka lagi di sini ya untuk penelusuran YouTube seperti apa ya. Karena kita harus mendeteksinya di penelusurannya YouTube. Nah, ini masih urutan nomor 3 melalui penelusuran YouTube. Sedangkan kalau penelusuran Google dia tidak muncul ya. Oke. Sekarang kita buka semisal ini ya. Nah, saya sudah buka ini, geng. Dan di sebelah sini ketika ada video kalian yang ingin kalian buka, usahakan cari yang berada di sebelah kanan ya. Jadi kalau kalian sudah buka di video sebelah kanan ini, secara otomatis video yang kalian sudah tonton melalui jalur ini, misal saya buka, klik kanan, masuk dan terbaca seperti ini ya. Secara tidak langsung dia akan masuk ke posisi urutan rekomendasi. Jadi seperti itu hasil kerjanya ya. Kalau penelusuran, saya ulangi, dia mencarinya melalui pencarian di sini, penelusuran YouTube. Sedangkan kalau rekomendasi itu kita nyarinya memasukkan judul dulu, kemudian sampai muncul seperti ini ya. Nah, kita klik dia, nanti kan muncul di sini nih. Nah, ini sudah disebut dengan rekomendasi, dan begitu pun juga yang di sini. Ketika kalian sudah mengetik di bagian kanan maupun bawah seperti ini sudah tergolong dengan status rekomendasi ya. Tuh.
Kemudian selanjutnya fitur YouTube lainnya. Untuk fitur YouTube lainnya, ini ya fitur YouTube lainnya. Coba kita buka. Yang ketiga fitur YouTube lainnya, mana dia? Lainnya, kok ada ya? Kita kembali dulu. Harusnya dia ada nih, geng. Oh, ini dia. Close. Ah, ini. Dia masuk di sini ya. Fitur YouTube lainnya. Nah, untuk yang internal, sumber trafik YouTube internal, itu dia urutan nomor ketiga ini. Ya. Nah, setelah itu perbedaannya di antara kedua tadi, kalau fitur YouTube lainnya itu biasa digunakan untuk orang yang melakukan penontonan secara offline. Maksudnya offline itu setiap kali video yang kalian sudah buka atau tonton itu kalian download. Setelah kalian download tanpa jaringan pun kalian sudah bisa posisi offline ketika menonton. Itu khusus fitur lainnya ya. Nah, fitur YouTube lainnya itu untuk yang sumber trafik yang internal. Nah, sudah jelas ya. Yang pertama penelusuran YouTube, yang kedua rekomendasi, dan yang ketiga adalah fitur YouTube lainnya. Sedangkan yang selanjutnya yang kedua, tadi sumber internal, yang sekarang yang kedua adalah sumber eksternal. Untuk sumber eksternal sendiri itu ada dua. Yang pertama fitur jelajah dan yang kedua sosial media. Nah, sedangkan yang lain ini kayak apa namanya? Halaman channel, notifikasi, itu semua masuk ke eksternal guys. Ya, sekarang kita menuju ke fitur jelajah. Fitur jelajah seperti ini ya, dia masuk urutan ketiga. Fitur jelajah di sini biasanya itu kita gunakan atau pengertiannya secara umumnya aja ya. Fitur jelajah di sini diumumkan bahwa orang tersebut biasa menggunakan atau menonton setiap judul dan video yang kalian miliki itu melalui browser-browser yang berbeda. Ada namanya Google Ads, kemudian Brave, kemudian Firefox, kemudian Opera Mini, ada Google Chrome ya, dan masih banyak yang lainnya. Browser itu ada banyak sekali ya, namun yang saya gunakan hanya 5 item aja, selebihnya tidak. Seperti itu. Namun bagi kalian ingin menggunakan browser-browser yang lain boleh. Coba kita bukakan di sini browser online. Nah, di sini ya nama browser online. Nah, di sini ada Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera Mini, Maxtron, Vivaldi, UC browser. Nah, kelima ada yang 10 lagi ya. Ini tergantung, semuanya bisa digunakan. Semua pencarian apapun browsernya silakan digunakan dan nanti dia akan masuk di ini apa namanya tadi itu fitur jelajah ya. Untuk fitur jelajah pada sumber eksternal. Nah, yang kedua yaitu dia akan masuk ke namanya sosial media. Sosial media yang apa aja sih sosial media? Ada namanya Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, WhatsApp, dan sosial media lainnya. Oke, itu untuk sumber eksternal. Sekarang yang kita akan bahas yang lainnya seperti halaman channel. Halaman channel kita itu apa sih? Halaman channel. Halaman channel itu ya judulnya itu bisa kita masukkan melalui sistem pencarian tadi. Kemudian notifikasi setiap YouTube kan memiliki notifikasi itu guys. Tinggal kalian aktifkan aja secara tidak langsung. Notifikasi itu dia seperti sebentar kita buka di sini. Nah, ini ya notifikasi ya. Tanda lonceng kan tanda lonceng itu ada yang mati, maksudnya dia posisi tidak ada yang dipersonalisasi, ada yang semua.
Kalau dia semua berarti notifikasinya aktif sehingga nanti dia akan muncul di notifikasi sini. Ya, seperti itu guys. Untuk penelusuran dari setiap jenis sumber traffic sebetulnya itu ada inti poin dari setiap item ini. Maksudnya inti poin itu eh, hal yang harus kalian gunakan. Manakah sumber YouTube yang paling bagus di antara kesemua ini? Itu sebetulnya ada guys. Nah, saya akan bongkar. Yang pertama adalah sumber dari penelusuran YouTube. Ini yang pertama ya. Kenapa dikatakan yang pertama? Karena ini induk dari setiap pencarian. Setiap kalian buka YouTube, ya, pasti kalian akan memasukkan judul dan akan larinya di pencarian atau di penelusuran. Yang kedua, ada namanya rekomendasi video. Kenapa diperuntukkan untuk rekomendasi video dan urutannya dia juga di nomor 2? Dikarenakan setiap kali kalian sudah buka judul kayak seperti ini ya. Setelah kalian buka judul, maka secara otomatis nama-nama atau video-video yang sudah muncul di statiknya YouTube ini, pencariannya YouTube ini, inilah yang menjadi bagian dari rekomendasi video di YouTube. Sehingga dia lebih diutamakan di urutan yang kedua setelah penelusuran. Ya. Sedangkan yang di sebelahnya ini, tayangan dan bagaimana pengaruhnya pada waktu tonton. Nah, ini tayangan. Tayangan ini dihasilkan dari seluruh sumber traffic yang ada di sini, ya. Kemudian penayangan dari tayangan. Dari sini nanti berapa persennya? Kayak ini kan 17,7% rasio klik tayangnya. Dari semua video yang kalian sudah buat, klik yang tayangnya ada berapa kali, guys? Nah, dan di sini kenapa ada namanya tayangan dan bagaimana pengaruhnya pada waktu tonton. Jadi saya akan jelaskan juga sedikit untuk pengertiannya ini. Sebetulnya sudah beda jalur ya, namun saya akan kembangkan dan saya akan bantu untuk menjawabnya. Bedanya di sini guys, dan ini di bawahnya sebentar. Rata-rata durasi tonton sebanyak 11,23 menit ya. Seperti itu. Oke, saya akan jelaskan kenapa mereka memiliki urutan seperti ini. Kenapa dia tidak langsung aja satu paket. Ini karena semua yang memiliki tayangan di YouTube itu akan dapat terdeteksi ketika kalian sudah bisa membuat sebuah thumbnail yang bagus. Setiap klikan video itu akan terdata di tayangan ini ya. Akan terdata di tayangan ini mulai dari yang pertama ini kan sudah ada pengertiannya nih guys. Ini mana tadi? Frekuensi thumbnail video Anda ditampilkan kepada penonton. Metrik ini hanya menyertakan tayangan di YouTube, bukan di situs atau aplikasi eksternal. Jadi frekuensinya ini yang difokuskan adalah thumbnailnya. Ya, saya sudah sebutkan sebelumnya. Jadi ketika kalian sudah buat sebuah video, usahakan untuk pengisian SEO-nya itu juga harus diinput sebaik-baik mungkin, sebagus-bagus mungkin melalui thumbnail. Karena ketika thumbnail kalian itu kurang bagus, orang akan susah masuk dan pastinya tidak akan mengklik video kalian. Karena di tayangan ini yang terhitung adalah jumlah klik setiap video yang kalian sudah upload atau setiap kalian sudah edit sedemikian rupa dan menggunakan tambahan dari menu SEO tadi. Nah, kalau semuanya sudah tampilnya bagus, thumbnail kalian bagus, maka jumlah tayangan serta klik tayang di sini dia akan memonitor secara langsung seperti itu ya guys. Nah, ini seperti itu. Sangat mudah sekali dipahami, tinggal kalian bagaimana ketika nanti kalian sudah buat video, usahakan diisi sedemikian mungkin SEO yang ada di dalam, mulai dari judul, kemudian deskripsi, kemudian hashtagnya, tagnya ya, dan yang lain-lain sebagainya. Begitupun juga dengan thumbnail, karena kunci utama ketika kalian sudah mengupload sebuah video itu thumbnailnya harus maksimal. Kenapa? Karena untuk mengupayakan orang lain dapat tertarik ketika kalian sudah menjual video kalian, istilahnya seperti itu.
Namun di sini diusahakan video-video yang kalian sudah buat itu haruslah menarik, haruslah membawa orang lain agar mengklik setiap thumbnail yang kalian sudah buat. Oke guys, semoga bisa dipahami dan juga bermanfaat kepada teman-teman semua. Namun apabila ada yang ingin dipertanyakan melalui channel atau tips kali ini, silakan tinggalkan di kolom komentar. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semua, dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk bantu like, share, dan subscribe-nya guys. Terima kasih. Cukup sekian dulu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.